Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari siswi SMA Negeri 8 Balikpapan, kami dari kelas 11-7 ingin membuat video tentang sel tumbuhan mengenai struktur dan fungsinya. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Anita Nuramawati, berperan sebagai mitokondria dan badan Golgi. Perkenalkan, nama saya Diana Nastia. Di sini saya berperan sebagai amiloplas dan juga plasmodesmata. Perkenalkan, nama saya Dimatria Nurtavia, saya berperan sebagai kromoplas dan elaioplas. Perkenalkan, nama saya Lintri Sarita Putri. Saya berperan jadi membran sel dan juga nuklei. Perkenalkan, nama saya Fitri Oktavianti, saya berperan sebagai ribosom dan ribostom. Perkenalkan, nama saya Rika Ramadhani. Saya berperan sebagai retikulum endoplasma dan dinding sel. Perkenalkan, nama saya Yuni Rasmita. Saya berperan sebagai sel dan Badan Golgi berbentuk seperti kumpulan kantong yang bertumpuk-tumpuk. Badan Golgi berfungsi memodifikasi bahan-bahan yang dihasilkan dari retikulum endoplasma dan disalurkan kembali ke organel-organel yang membutuhkan. Retikulum endoplasma atau RA merupakan saluran yang berliku yang membentang dari inti sel menuju ke sitoplasma. Ada dua macam RA, yaitu RA kasar dan RA halus. RA memiliki fungsi sebagai membentuk dan menyalurkan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh organ-organ sel. Ribosom merupakan salah satu organel yang berukuran kecil dan padat dalam sel. Ribosom ada yang membran pada menempel pada membran retikulum endoplasma dan ada juga yang bebas di sitosol. Fungsi ribosom yaitu sebagai tempat isi fesis atau protein. Membran sel yang tersusun atas memiliki susunan atas lemak lipid, fosfor, protein, dan karbohidrat. Membran sel memiliki fungsi membran sel yaitu menjaga dan mengatur pergerakan yang keluar masuk dalam sel. Amiloplas pada sel tumbuhan berada di dalam batang dan akar tumbuhan. Amiloplas juga berfungsi untuk menyimpan zat tepung pada hasil fotosintesis. Kromoplas adalah plasida yang memiliki warna selain hijau seperti jingga, kuning, dan merah. Kromoplas terdapat pada tumbuhan seperti wortel, bunga, maupun ubi. Vakuola ialah lengan pada tumbuhan yang sudah tua. Vakuola berukuran besar dan berisi cadangan makanan yang berfungsi untuk mencerna makanan. Mitokondria berfungsi sebagai tempat penghasilan energi. Semakin aktif suatu sel, maka semakin banyak pula mitokondrianya. Contohnya seperti sel sperma dan sel otot. Dinding sel. Membran sel dilindungi oleh dinding sel. Selain untuk melindungi sel, dinding sel juga berfungsi untuk menjaga bentuk sel agar tidak berubah dan tetap. Nukleus atau inti sel. Nukleus atau inti sel tersusun atas membran cairan inti, kromosom, dan anak inti. Cairan inti sendiri tersusun atas air, protein, dan mineral. Membran sel berfungsi untuk mengatur pergerakan sel itu sendiri. Teikoplas adalah jenis plasida yang seperti kromoplas. Teikoplas tidak memiliki iklim warna, namun Teikoplas tidak memiliki warna hijau seperti akar. Plasmodesmata merupakan celah atau rongga pada dinding sel yang berfungsi untuk menerima zat antar sel pada tumbuhan. Elaioplas adalah jenis plasida yang berfungsi untuk menyimpan minyak dan lemak. Elaioplas terdapat pada biji dikotil dan biji monokotil. Klorofil merupakan organel pada sel tumbuhan yang menangkap cahaya yang digunakan untuk fotosintesis untuk menghasilkan karbon dioksida dan oksigen untuk makhluk hidup. Sekian penampilan video dari kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.